Tapi aku tidak paham, kenapa Anda tiba-tiba ingin mengakhiriku? Bagaimana Anda akan menjelaskannya ke masterku nanti? Lanjut ucap Suryong ke Bloodhound Demon dengan sedikit cemas terlihat dari ekspresi wajahnya. Maksudmu adik juniorku yang telah selesai di tanganmu? Jangan meremehkan pengalaman hidupku. Kau tidak akan bisa menjadi muridnya karena terlalu spesial. Kau bukan orang yang pantas menjadi bawahan siapapun. Bahkan jika kau di sini untuk menetap, kau akan kuakhiri juga suatu saat nanti. Terang Bloodhound Demon merespon kebohongan yang telah Suryong katakan kepadanya. Kalau begitu artinya aku tidak salah apapun. Begitu pula yang lain, sahut Suryong menanggapi ucapan sang Bloodhound Demon. Yang kau maksud itu 5 iblis Zhejiang kan? Tentu saja aku sudah mengirim orang untuk mengejar mereka. Kau mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi, ucap lagi Bloodhound Demon ke Suryong. Sejenak Suryong hanya terdiam setelah mendengar langkah yang telah dilakukan sang Bloodhound Demon kepada murid-muridnya. Baiklah, kutanya kau sekali lagi, bagaimana kau mengakhiri adik juniorku? Tanya Bloodhound Demon ke Suryong. Aku menyelesaikannya dengan brutal, sesuai dengan betapa sampahnya dia. Dia memohon padaku untuk mengampuni nyawanya dengan congor yang berbusa, jawab Suryong sembari menyeringai tipis ke Bloodhound Demon. Terima kasih atas idenya. Sekarang aku tahu bagaimana aku harus mengakhirimu, sahut Bloodhound Demon ke Suryong. Ya, apa kau yakin kau tidak melihat masa depanmu sendiri? Balas juga Suryong merespon ucapan Bloodhound Demon. Setelahnya, mereka berdua pun masing-masing mengeluarkan tekanan energi yang sangat besar dari teknik internal ki mereka. Seketika, warna mata sang Bloodhound Demon telah berubah menjadi menghitam. Kemudian, jurus cakra iblisnya pun telah siap untuk menyabet Suryong. Aku harus mengakhirimu agar arwah adik juniorku merasa tenang, ucap lagi Bloodhound Demon ke Suryong. Pergilah ke alam baka dan tenangkan dia sendiri. Aku akan segera mengirimmu ke sana, sahut Suryong. Tampaknya kita tidak perlu basa-basi lagi, balas Bloodhound Demon dengan ekspresi wajah yang beringas ke Suryong. Seketika, di mana tempat mereka berdua berada, telah terjadi gejolak energi yang sangat menekan. Tak lama, tekanan energi tersebut meledak, sehingga membuat tempat mereka menjadi hancur tak tersisa, diakibatkan efek peraduan dari kedua energi mereka yang saling berbenturan. Lalu, scene berpindah pada kondisi para murid-murid Suryong. Sialan, sepertinya kita dalam masalah, ucap Wonkang yang sudah bersiap akan situasi yang tidak terduga, sembari mereka berempat juga terlihat sedang mengawasi kondisi di luar ruangan mereka. Wijicheon, tetaplah di belakang, ucap Soyuk ke Wijicheon. Tidak, aku juga bisa bertarung, jawab Wijicheon menolak usulan Soyuk. Kita akan benar-benar berdebat hari ini. Kau tetap di belakang saja, sahut Wonkang ke Wijicheon. Iya, dengarkan dia, ucap lagi Soyuk mendukung ucapan Wonkang. Baiklah, ayo jalan, ucap Wonkang sembari dengan perlahan membuka pintu tempat mereka berada dan akan pergi dari tempat itu. Yo, kupikir kalian telah kabur, sahut sang tabib yang telah menunggu mereka sedari tadi di luar ruangan mereka beserta seluruh bawahannya. Jadi apa tujuanmu ke sini? Tanya Wonkang dengan menyeringai bengis ke orang-orang lembah durjana itu. Pria pendek di sana, kau terkena racun yang aku buatkan? Tunjuk sang tabib ke Wijicheon. Bagaimana kau tahu? Sahut Wijicheon. Aku tahu saat melihatnya, karena itu racun yang kubuat. Aku bisa tahu bahkan dari baunya. Kalian semua mencariku untuk mendapatkan penawar kan? Jelas sang tabib sembari memperlihatkan sebuah botol dari penawar racun yang Wijicheon derita. Dia sudah tahu semuanya ya? Wijicheon, bersiaplah di belakang. Aku akan hadapi di depan dengan Soyuk. Sedangkan Yeomin akan menunggu kesempatan untuk mengambil penawarnya. Kita akan kabur setelah dapat penawarnya, paham? Ucap Wonkang melalui teknik transmisi suara ke semua rekan-rekannya. Tunggu, bagaimana dengan guru baik? Tanya Yeomin ke Wonkang. Kau tidak ingat dia menyuruh kita kabur ketika suatu hal terjadi? Jawab Wonkang ke Yeomin, juga didengar oleh semua teman-temannya.
Dia seseorang yang bahkan bisa mengubah iblis di neraka jika dia punya cambuk naga hitam. Saud lagi Yomin ke Won Kang. Iya benar, balas juga Won Kang, sembari mereka berdua menyeringai mengingat guru mereka. Tangkap mereka semua. Semua tikus ini akan kujadikan bahan percobaan, teriak sang tabib, memerintahkan seluruh bawahannya. Dengan serempak, seluruh bawahan sang tabib pun bergerak cepat akan menyergap kelompok Won Kang. Lalu, scene kembali berpindah pada kondisi perdebatan Suryong dan Bloodhain Demon. Terlihat di sana mereka berdua saling jual beli serangan dengan sangat sengit. Kau sangat ahli, tidak heran kau bisa mengalahkan adik juniorku. Kau tidak terlihat telah mempelajari seni seksual, ucap Bloodhain Demon ke Suryong. Padahal orang lain tergila-gila ingin melihatnya. Jika kau penasaran, bagaimana jika kau longgarkan sabukmu? Balas Suryong menanggapi ucapan Bloodhain Demon. Ya, aku akan mengoyak congormu dulu, saut Bloodhain Demon yang seketika sudah berada tepat di depan Suryong. Itu yang adik juniormu katakan juga. Tapi dia selesai di tanganku, saut lagi Suryong sembari dengan cepat juga telah menyabetkan pedangnya ke Bloodhain Demon. Sehingga setelahnya terjadi lagi ledakan dari peraduan kedua energi yang saling berbenturan. Jangan khawatir, aku akan menepati janji yang dia buat, balas lagi Bloodhain Demon sembari telah menahan pedang Suryong. Seketika dengan sangat cepat Suryong telah dihempaskan oleh Bloodhain Demon dengan sangat keras. Perlahan Suryong pun terkena jurus cakaran dari sang Bloodhain Demon. Satu persatu bagian tubuhnya terkena jurus cakaran dari Bloodhain Demon. Oh, baiklah. Teruslah hindari seranganku, teriak Bloodhain Demon sembari terus melemparkan jurus cakarnya ke Suryong dengan sangat cepat. Dia memang kuat, dia bukan seseorang yang bisa kukalahkan sambil menahan diri, pikir Suryong dalam benaknya, menilai kemampuan yang luar biasa dari sang Bloodhain Demon. Tiba-tiba Bloodhain Demon menyadari ada sesuatu perubahan dari Suryong. Mata dan rambut merah, juga energi ini, ucap sang Bloodhain Demon setelah melihat perubahan yang telah Suryong lakukan dengan teknik yang ia miliki. Setelahnya, terlihat sosok Suryong telah berubah dengan sempurna karena teknik Heavenly Divine Art miliknya telah aktif. Aku mungkin akan ketahuan, tapi ini bukan waktunya menahan diri, gumam Suryong di dalam benaknya. Tidak mungkin, itu mustahil. Lagi pula, dunia ini tempat yang luas dengan berbagai jenis seni bela diri, ucap sendiri Bloodhain Demon yang tidak mempercayai bahwa teknik yang telah Suryong aktifkan itu adalah teknik Heavenly Divine Art milik pemimpin sekte kultus darah yang pertama. Untungnya dia tidak percaya kalau ini adalah seni mistik Heaven Divine. Lanjut gumam lagi Suryong di dalam benaknya, menilai cara berpikirnya Bloodhain Demon itu. Apa yang kau gumamkan? Tegur Suryong sembari dengan cepat melesat ke Bloodhain Demon. Dengan sorot mata yang tajam, Suryong melesatkan salah satu jurusnya ke Bloodhain Demon. Melihat itu, Bloodhain Demon pun tidak tinggal diam. Ia juga dengan cepat mencoba menahan jurus Suryong itu dengan cakar iblisnya. Kau pasti berhubungan dengan kultus darah, ucap lagi Bloodhain Demon ke Suryong sembari menahan sergapan Suryong. Siapa tahu, bukankah kau terlalu cepat menyimpulkan? Saut Suryong merespon ucapan Bloodhain Demon ke dirinya. Tidak, jika kau dari kultus darah, maka ini semua masuk akal. Kau pasti mencari tahu tentang seni bela diri juniorku sebelum mendekatinya. Lanjut ucap Bloodhain Demon ke Suryong sembari menarik mundur dirinya menjaga jarak. Dia tidak akan percaya pada aku, apapun aku katakan. Kalau begitu, pikir lagi Suryong di dalam benaknya, menilai kondisinya kala itu. Benar, aku dari pihak itu. Aku di sini untuk mengambil kembali benda milik kultus kami, ucap Suryong ke Bloodhain Demon. Mendengar ucapan itu, seketika Bloodhain Demon menjadi cemas dan kesal karenanya. Bloodhain Demon, kau telah melakukan kejahatan karena menyembunyikan harta karun kultus kami. Tapi, meski kau mencuri seni bela diri kami, kau telah menguasainya. Kami akan memberimu posisi kapten. Bagaimana? Lanjut ucap Suryong ke Bloodhain Demon. Tetapi sebenarnya itu juga kebohongan. Hanya kapten? Jangan bercanda. Aku akan mencabik para bajigur yang mengincar harta karunku, saut Bloodhain Demon ke Suryong sembari juga mengeluarkan salah satu jurusnya yang lain.
Gerakan itu menambah tenaga ya? Tanya Suryong ke Blood Hand Demon setelah melihat gerakan yang dilakukan Blood Hand Demon. Tapi sepertinya dia belum sepenuhnya di level Supreme Pack. Akan tetapi itu bukan sesuatu yang bisa aku abaikan, pikir Suryong dalam benaknya. Kau pasti tahu cara membuka pintunya. Katakan sekarang juga, teriak Blood Hand Demon ke Suryong, sembari dengan sangat cepat akan menyabet Suryong dengan cakarnya. Namun dengan sigap Suryong dapat menghindari dari sergapan yang dilakukan Blood Hand Demon. Beritahu aku cara membukanya sebelum aku menyabet seluruh tubuhmu, kecuali congormu itu, ucap lagi Blood Hand Demon sembari dengan sangat cepat terus menyergap Suryong. Kau pikir kau bisa melakukannya? Kau tidak akan bisa membuka pintu kalau aku berakhir, saut Suryong sembari juga menghindari sergapan Blood Hand Demon dengan menggunakan jurus langkah roh salju miliknya. Tidak masalah, aku hanya perlu meminta orang lain untuk melakukannya, ucap lagi Blood Hand Demon menanggapi ucapan Suryong tadi. Sembari dengan sangat cepat Blood Hand Demon terus menyergap Suryong tanpa ampun. Tetapi lesatan jurus yang telah Blood Hand Demon lepaskan ke Suryong itu malah menghantam dengan sangat kuat tanah yang ada di bawah kaki tempat Suryong berdiri, karena Suryong menghindari sergapan tersebut. Menyadari akan hal itu, sejenak Blood Hand Demon pun menghentikan sergapannya sembari mengatur nafasnya yang telah terengap-engap. Tidak mungkin, ucap kesal Blood Hand Demon sembari menatap tajam ke arah Suryong. Rasanya pintu itu berada di sekitar sini, tapi ternyata memang benar di sini, ucap Suryong sembari juga terlihat ada sebuah jalan yang telah terbuka tepat di mana Suryong berdiri. Baiklah, sekarang aku akan mengambil semua harta karun milik kultus darah, ucap konyol Suryong ke Blood Hand Demon sembari bergegas memasuki jalan di mana harta karun yang selama ini Blood Hand Demon sembunyikan. Melihat kelakuan Suryong seperti itu di depan matanya, sontak saja Blood Hand Demon menjadi sangat kaget dibuatnya. Tidak, dasar bajigur. Tidak ada yang boleh datang ke sini. Siapapun yang mengikuti kami akan kuselesaikan, teriak Blood Hand Demon ke Suryong. Dan kemudian ia juga memberikan instruksi keras ke seluruh bawahannya. Lalu setelahnya ia bergegas mengejar Suryong memasuki ruangan rahasia tersebut.